Halo, kembali lagi bersama aku Yohana Kristela. Di sini aku akan menjelaskan tentang dinding filosofer. Kali ini aku nggak sendiri loh, aku ditemani oleh temanku Angel. Halo, dengan saya Angelika Yusufasari Sweetnyo dengan NPM 20340018. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang akan digunakan saat pemrograman nanti. Pertama, apa itu dinding filosofer? Dinding filosofer problem merupakan ilustrasi kemungkinan terjadinya deadlock, yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya karena saling menunggu untuk menggunakan sumber daya. Bagaimana konsep dan cara kerjanya? Kita dapat mengilustrasikannya seperti berikut ini. Terdapat 5 makhluk milih di depan masing-masing filsuf dan satu sumpit di antara masing-masing filsuf. Para filsuf menghabiskan waktu dengan berpikir, atau bisa bilang saat kenyang dan makan ketika lapar. Ketika lapar, filsuf akan mengambil 2 buah sumpit di tangan kiri dan tangan kanannya dan makan. Namun ada kalanya hanya diambil satu sumpit saja. Jika ada filsuf yang mengambil 2 buah sumpit, maka 2 filsuf di samping filsuf yang sedang makan harus menunggu sampai sumpit ditaruh kembali. Hal ini dapat diimplementasikan dengan weight benching lab. Nah, program yang akan dibuat itu akan menggunakan bahasa C++ yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yohana Kristela dengan NPM 3040014. Thread itu adalah singkatan dari Thread of Execution. Dalam ilmu komputer diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya. Dengan menggunakan cara time slice, ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses, ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam suatu sistem. Sedangkan ada POSIX threads, atau biasanya kita sebut dengan pip threads, adalah standar POSIX untuk benang. Standar POSIX 1C thread ekstensi mendefinisikan sebuah API untuk menciptakan dan memanipulasi bit-thread sehingga bisa digunakan untuk paralel computing. Nah, ini mutex ini ada 2, yaitu print mutex lock dan print mutex unlock. Apa itu yang lock? Nah, adalah fungsi yang digunakan untuk mengunci sebuah mutex thread. Namanya juga lock, berarti dia terkunci. Suatu mutex yang telah di-lock akan memblok pemanggilan thread sampai mutex tidak di-lock. Ada contohnya. Lalu kita lanjut ke yang unlock. Unlock adalah fungsi yang digunakan untuk melepas status lock pada sebuah mutex. Oleh karena itu, fungsi ini harus dipanggil terhadap suatu mutex yang sebelumnya sudah dikunci atau di-lock. Nah, jadi mutex ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada mutex lokal yang tidak disebutkan namanya, dan juga ada sistem mutex. Nah, mutex lokal hanya ada dalam proses Anda saja. Begitu, sekian dari materinya. Terima kasih. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke programnya. Pertama kita buka VirtualBox kita, kemudian kita running Ubuntu. Oke, di sini Ubuntuku udah terbuka ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah terminalnya terbuka, kita login root dulu dengan masuk ke sudo root. Selanjutnya, kita masuk ke direktori penyimpanan program kita. DWD ini fungsinya untuk mengecek direktori yang sedang aktif ya teman-teman. Kemudian, kita coba jalankan dulu program kita. Oke, program kita sudah berjalan. Jadi di sini
Filsuf yang kita gunakan atau filosofer yang kita gunakan itu ada 5, terdiri dari filosofer pertama hingga kelima ya teman-teman, di mana para filosofer ini dijalankan secara acak. Jadi bisa jadi mulai dari yang kelima dulu, atau keempat, atau ketiga, atau dan seterusnya. Oke, jadi di sini contohnya filosofer yang mulai duluan atau berjalan duluan yaitu filosofer yang kelima. Kemudian eating count-nya ini masih bernilai 0 karena belum ada filosofer yang makan dari kelima filosofer tersebut. Nah, jadi di sini mereka ini bergiliran antara makan dan berpikir atau eating dan thinking. Jadi ketika filosofer 5 ini mulai makan, yang lainnya ini akan melakukan aktivitas berpikir atau thinking. Kemudian ketika filosofer 5 ini makan, maka eating count-nya ini akan bertambah 1. Kemudian akan dilanjutkan dengan filosofer yang ketiga. Jadi eating count-nya bertambah 1 lagi dan seterusnya. Jadi di sini masing-masing filosofer memiliki 10 kali giliran makan, dan ketika giliran makan itu sudah habis, maka program akan menjumlah rata-rata waktu lapar yang dimiliki oleh masing-masing filosofer. Nah, di sini filosofer yang pertama ini merasa lapar dengan rata-rata waktu 0,8 second, kemudian filosofer yang kedua ini dengan rata-rata 1 second, yang ketiga 0,3 second, dan yang keempat 1 second, kemudian yang kelima, yang terakhir 0,8 second. Nah, kalian penasaran gak sih gimana shortcode-nya? Yuk kita simak sama-sama. Jadi di sini untuk menuliskan shortcode program, kita masuk dulu ke perintah nano. Nah, di sini shortcode-nya sudah saya tuliskan. Untuk header-nya sendiri kita menggunakan 5 header. Yang pertama ada include stdio.h, pthread.h, time.h, stdlib.h, dan unistd.h. Untuk header stdio ini berfungsi sebagai input-output seperti pada umumnya. Kemudian untuk pthread.h ini memproses prosedur dalam thread seperti pthread_script dan pthread join. Kemudian time.h di sini berfungsi untuk mengkonversi waktu. Selanjutnya ada stdlib.h berfungsi untuk melakukan konversi, acak nomor, kontrol proses, sinyal, dan sortasi. Dan yang terakhir ada unistd.h. Di sini berfungsi untuk mendefinisikan berbagai konstanta simbolik. Di sini kita menggunakan mixiter dengan tipe data integer sebanyak 10. Maksudnya mixiter di sini itu untuk sebagai giliran makan yang dimiliki oleh masing-masing filosofer ya teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, setiap filosofer itu memiliki 10 kali giliran makan. Kemudian di sini ada variabel num sebanyak 5, ini mendefinisikan jumlah filosofer kita. Selanjutnya ada variabel waiting time average untuk 5 filosofer. Kemudian ada enum. Enum ini tipe data yang bisa ditentukan sendiri isi variabelnya. Seperti contohnya ini thinking, hungry, dan eating. Untuk 5 filosofer. Kemudian di sini ada pthread mutex p log. Ini merupakan tipe data untuk membuat variabel mutex thread bernama log. Selanjutnya ada pthread context 5, ini menyatakan variabel kondisi dari masing-masing filosofer. Selanjutnya ada pthread kilo, dan identity 5 ini menyatakan jumlah variabelnya ini dimulai dari angka 0 sampai angka 4. Kemudian di sini untuk pemberian nilai awal it count-nya ini kita mulai dari 0.
Selanjutnya kita masuk ke fungsi main. Fungsi main di sini merupakan fungsi utama yang akan dieksekusi pertama kali atau dibaca pertama kali. Kemudian di sini ada pthread mutex init. Ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel mutex thread, di mana inisialisasi awalnya ini bernilai 0. Kemudian ketika i-nya ini bernilai 0 dan i kurang dari num i++, maka filosofernya ini akan melakukan aktivitas thinking atau berpikir. Kemudian akan ditampilkan waktu tunggu filosofer. Untuk pthread create ini berfungsi untuk membuat thread baru. Kemudian di sini ada pthread join. Ini berfungsi untuk menggabungkan thread lain yang telah di-terminate atau di-exit. Jadi ketika filosofer ini telah menghabiskan giliran makannya, di mana masing-masing filosofer ini memiliki 10 kali giliran makan, maka akan ditampilkan pesan Thread of philosopher is finished executing. Kemudian di sini ada printing the values of average waiting times of each philosopher while staying hungry to compare waiting times. Jadi setelah masing-masing filosofer itu menghabiskan giliran makannya, maka program akan menampilkan informasi tentang rata-rata waktu lapar dari masing-masing filosofer. Kemudian di sini ada return 0. Return 0 ini artinya menyatakan hasil keluaran dari fungsi main dan menyatakan bahwa program ini berakhir secara normal. Selanjutnya ada will run allows each philosopher to think and it which we execute as separate thread. Selanjutnya ada void will run. Void will run ini memiliki variabel tmp_ptr ini berfungsi untuk menampung 5 filsuf. Kemudian, variabel tmp_ptr ini dimasukkan ke dalam variabel id. Selanjutnya ada variabel total waiting time dengan inisialisasi 0,0. Selanjutnya akan ditampilkan informasi mengenai filosofer keberapa yang akan dijalankan pertama kali, kemudian diulang ke filosofer-filosofer berikutnya. Kemudian di sini ada random unsigned time NT, ini berfungsi untuk merandom filosofer yang akan tampil. Nah, di sini ketika iternya ini bernilai 0 dan iternya kurang dari max iter plus, maka akan ditampilkan informasi waiting count dari masing-masing filosofer. Kemudian di sini untuk runtime-nya akan ditampilkan informasi filosofer sedang melakukan aktivitas berpikir atau thinking dalam waktu berapa second. Nah, di sini ada thread sleep runtime ini merupakan thread tidur untuk bergantian antara thinking dan eating yang dilakukan oleh filosofer tersebut. Kemudian ada time and study. Pickup box ini berfungsi untuk memanggil fungsi pickup box ketika filsuf keberapa yang ingin makan. Nah, dari situ akan ditampilkan informasi bahwa filosofer ini merasa lapar dalam waktu berapa second. Kemudian memanggil program sleep lagi. Nah, setelah itu filosofer akan mendapatkan gilirannya untuk makan dalam waktu berapa second. Nah, dari situ it count-nya ini akan terus bertambah.
di mana total waiting time ini dihitung dari total waiting time plus time of wait dari masing-masing filosofer. Kemudian di sini return bernilai 0. Selanjutnya ada function untuk menyatakan filsuf ingin makan. Di sini dinyatakan dalam pickup box, di mana di pickup box ini ada variabel pthread mutex lock yang berfungsi untuk mengunci mutex untuk menghindari data dari kemungkinan balapan. Kemudian state ID hungry ini menyatakan filsuf yang sedang lapar. Selanjutnya ada pthread conwait. Pthread conwait di sini berfungsi untuk mengizinkan thread lain untuk mengakses data bersama dan memperbaiki nilainya. Function to release box, ketika filsuf selesai makan, maka filsuf akan melakukan aktivitas thinking atau berpikir kembali. Nah, di sini pthread mutex lock ini dikunci terlebih dahulu hingga filsuf selesai makan. Nah, setelah filsufnya selesai melakukan eating atau makan, maka filsuf melanjutkan aktivitasnya untuk berpikir atau thinking kembali. Kemudian di sini ada function to allocate verbs and avoid deadlocks. Kemudian di sini ada pthread consignal. Di sini fungsinya untuk memberi sinyal satu waiting thread pada variabel kondisi. Nah, sekian programnya. Sekarang kita coba untuk jalankan. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita jalankan dengan cara mengetikkan ./cleaning. Nah, program kita sedang berjalan dan dimulai dari filosofer yang ketiga. Karena filosofer ini ditampilkan secara acak. Nah, setelah masing-masing filosofer ini menyelesaikan waktu makannya, maka program akan menghitung rata-rata waktu lapar dari masing-masing filosofernya. Nah, berbeda dengan yang pertama tadi, di sini untuk running yang kedua, filosofer pertama ini memiliki waktu rata-rata lapar selama rata-rata 1 second, kemudian yang kedua 0,6 second, dan yang ketiga 0,9 second, kemudian yang keempat 0,8, dan yang kelima 0,9. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.